Dipersembahkan oleh Kopi Bubuk Ananda, satu-satunya kopi bubuk asli yang benar-benar kopi. Halo, apa kabar pemirsa Selambar TV? Senang sekali saya Raisa Ferlini Syahaan kembali menemani Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Ya pemirsa Selambar TV, Up to Date masih bersama dengan Kopi Ananda, pertama dan satu-satunya. Oke, 30 menit ke depan Raisa akan menemani pemirsa dalam program Up to Date, memberikan info terkini sekitar Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Dan pemirsa Selambar TV sudah bersama dengan kita di sini narasumber kita Pak Abastari Ibrahim ya Pak ya. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Oke, baik. Dan untuk info, sekedar info, Pak Abastari ini selaku ketua dari Sanggar Tari Seni Serundingan. Seni Serundingan. Oke, baik. Dan kita pada hari ini akan mengangkat tema Sanggar Tari Serundingan melestarikan budaya lokal. Oke, baik. Halo Bapak ya. Kita akan membicarakan tentang Sanggar Tari yang langsung dipimpin oleh Pak Bastari seperti itu. Kalau boleh tahu lokasinya di mana Pak Sanggar Tari kita? Di Lubuk Linggau, tepatnya di Jalan Haji Said, nomor 614, Kelurahan Bandung Ujung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Ya. Dan untuk Sanggar Tari Serundingan ini ya Pak ya, kalau boleh pemirsa tahu awal berdirinya itu dari tahun berapa dan apa yang menjadi latar belakangnya Pak? Oh ya. Jadi awal berdirinya pada waktu ulang tahun pertama daerah otonomi baru Musirawas Utara. Jadi kebetulan bupatinya waktu Pak Aki Saropi Ayub. Begitu ada event Festival Sriwijaya ya, waktu itu akan ada event Festival Sriwijaya dan akan ada perayaan ulang tahun pertama pembentukan DOB Musirawas Utara. Kami diajak berdiskusi oleh Pak Aki bagaimana cara kita menggali potensi budaya lokal ya, terutama budaya seninya ya, seni tari, seni musik ya, sehingga terbentuklah Sanggar Seni Serundingan ini. Makanya disebut serundingan itu kan karena ada jargon atau slogan Muratara itu beselang serundingan ya. Serundingan itu bukan ada makna tertentu, ada artinya serundingan ya, namanya mudah bekerja sama ya, dalam berunding lah ya, berkomunikasi dalam arti luas gitu ya. Nah itu terbentuklah sanggar itu ya, didukung oleh Bupati Muratara yang awalnya kita berkiprah untuk menggali budaya lokal Muratara ya, budaya keseniannya. Tapi kemudian berkembang menjadi, karena kita ini satu rumpun, Lubuk Linggau, Musirawas Utara, Musirawas, awalnya satu rumpun. Jadi perkembangannya tidak hanya di Muratara yang kita angkat kesenian lokalnya ini ya, termasuk Linggau dan Musirawas ya, itu. Berarti dari tiga lokal ini seni budayanya ada di seni ya betul ya. Musirawas Utara dan Musirawas seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Pak ya, awal kiprahnya, prosesnya sampai dengan sekarang, boleh Pak ceritain dari awal berdirinya dan prosesnya, berapa jumlah para penari ataupun yang mengikuti Sanggar Serundingan ini? Jadi awalnya kita mempersiapkan setelah terbentuk sanggar, kemudian kita punya potensi anak-anak muda ya, yang sebagian berasal dari Musirawas Utara, Musirawas dan Lubuk Linggau. Nah, ada potensi pemusiknya yang memang profesional di bidangnya, ada pelatih koreografer, pelatih tari, itu dari isi Jogja, tapi warga Lubuk Linggau, tapi produk dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta waktu itu, Mbak Yena ya, Yena. Nah kami bergabunglah. Awalnya kita persiapan untuk Festival Sriwijaya itu, kalau dari sanggar kita sendiri sekitar 15 orang penari awalnya. Tapi karena tari yang akan kita tampilkan di Festival Sriwijaya di Palembang itu kolosal, sehingga
kita ditambah oleh penari-penari dari Musirawas Utara, dari Lubuk Linggau ya, bergabung jadi satu, sehingga pertama kami tampil di Festival Sriwijaya membawa sentra tari suku anak dalam ya, beler suku anak dalam yang digali dari budaya di daerah Muratara. Ada suku anak dalam yang lebih populer dikenal dengan suku Kubu. Nah, itu kami survei bersama pelatihnya, menggali budaya itu dan diangkat dalam sentra tari yang ditampilkan di Festival Sriwijaya tahun 2015 itu. Berarti awal terbentuknya juga tahun 2015 Iya. Tari Serundingan. Iya, awal terbentuknya 2014. Persiapan tampil waktu pentas seni ulang tahun pertama Musirawas Utara. Ya, Proyeknya pertama itu ya Pak? Iya, proyek pertama. Kemudian Festival Sriwijaya alhamdulillah menjadi penampil tari terbaik dan penampil musik terbaik waktu di Palembang ya. Oke, baik, berarti awal kiprahnya saja udah menghasilkan hasil yang sangat luar biasa Betul, sekali. alhamdulillah ya. Oke, baik. Dan untuk selanjutnya nih Pak ya, kan Sanggar Tari Serundingan ini sudah lumayan lama, cukup lama ya, dari tahun 2014 ya. Seperti itu. Dan untuk perkembangan zaman seperti itu ya Pak ya, untuk mempromosikan Sanggar Serundingan ini bagaimana cara dari Bapak sendiri? Iya, iya. Jadi yang pertama kita membina, melatih para penari ini biar tampil secara profesional, tidak kaleng-kaleng kalau orang sekarang. Mulai dari pelatihnya yang profesional, pemain musiknya, nah, sehingga menjadi tontonan yang kira-kira begitu orang menonton terkesan. Nah, yang jelas memulai dari kalau dia tari klasik atau tradisional, kita sentuh dengan tarian kontemporer, artinya berinovasi, berimprovisasi. Karena kalau tari tradisional, kalau aslinya itu bukan kalau untuk tingkat festival atau ditonton oleh umum kurang menarik. Nah, masih ada sentuhan. Nah, sosialisasinya mulai dari event-event resmi oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, Musirawas Utara dan Musirawas ya. Di samping itu kesehariannya itu diundang untuk mengisi acara persedekahan, perkawinan, nikahan, akikah, cukuran, ya, acara-acara keluarga lah gitu ya. Nah, ini kan mulai dari situ ditampilkan. Mereka begitu menonton itu menarik, ya, menyebar kemana-mana. Dari mulut ke mulut, mungkin tari serundingan ini bagus, itu pakai ini enak ditonton, tidak jenuh kan. Ini agak susah kalau tarian ini. Harus benar-benar dikelola profesional biar tampilannya menarik. Iya, biar kayak itu tari biasa kok. Iya, betul. Ada hal-hal yang terutama tari ini hidupnya musik. Nah, musik di serundingan ini musiknya original. Bukan ngambil nyomot-nyomot musik-musik dari dari mana, itu enggak original. Kemarin ada pencipta lagu, ada pemain musiknya yang original, yang kebetulan Yudi yang megang ada studio kami itu memang produk dari sekolah musik di Jogja juga dulu. Iya betul ya. Benar ada pondasinya. Iya betul, iya. Oke, baik sekali. Dan sampai sini saja pembicaraan kita sudah mulai seru nih seperti itu. Ya. Tapi kita lanjut di segmen kedua di Up to Date, dan maka dari itu pemirsa tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, pemirsa Up to Date masih bersama dengan Raisa di sini di Up to Date segmen kedua, dan masih dengan Pak Bastari selaku ketua dari Sanggar Tari Serundingan, Pak ya. Oke, baik, kita sudah sedikit membahas mengenai Sanggar Tari Serundingan mulai awal terbentuk dari 2014 seperti itu ya Pak ya. Sudah menjalani 2 proyek besar di awal seperti itu. Dan kalau boleh tahu informasinya, Pak Bastari sendiri memiliki studio seperti itu. Iya betul ya. Kalau boleh tahu Pak nama studionya? Itu namanya Auxit Studio.
Oxid ya, Studio. dikelola oleh anak menantu saya ya. Kebetulan ini yang pemusik tadi. Beliau ini awalnya pimpinan grup band Wonder Boys. Ya, yang pernah berkiprah di Jakarta, pernah tampil di Inbox SCTV beberapa kali itu ya. Ya. Berarti masih satu kepala nih Pak? Iya, satu ini ya. Dan sama-sama terbentuk dari tahun 2014. Iya, seperti itu betul ya. Oke, baik sekali. Berarti sejalan. Kalau kita mau rekaman, langsung ke studio Oxid. Iya. Kalau kita mau tampil melalui Sanggar Tari Seni, Serundingan. iya, betul. Oke, baik, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu prestasi dari studio Oxid apa saja Pak? Nah, kalau studionya itu ya namanya merekod ya, merekod. Yang jelas itu para pejabat MLM ini sudah pernah merekod lagu-lagunya di sana, mulai dari pilkada. Dulu zaman Pak Aki Seropi Ayub berpasangan dengan Andi Wijaya, mereka merekod lagunya itu untuk kampanye di studio kami. Bahasa lokal Pak? Iya, bahasa lokal. Kemudian Pak Sarip Hidayat juga bersama Haji Suryan. Kemudian Pak Wali Kota Pak Prana Sohe mengajak unsur pimpinan daerah ya, Dandim, Kapolres, Kepala Pengadilan dan Kejaksaan Negeri ya, untuk merekod lagu narkoba tahun kemarin itu. Ya, melakukan narkoba di situ. Termasuk ada artis pernah di situ yang di akademi ini, siapa namanya itu ya? Artis di akademi ini. Sama yang KDI dulu. Ya, pernah di situ. Artis lokal kita cuman berprestasi di Academy. Oke, baik. Iya, lupa saya namanya itu siapa ya. Berarti artis dari kota kita. Iya, pernah ya. Prestasi di kota orang lain. Iya, betul ya. Oke, baik, kita beralih ke Sanggar Seni Serundingan ya Pak ya. Ini kan sudah termasuk tahun 2022 ini termasuk zaman yang maju seperti itu betul, ya, dibandingkan tahun 2014 kemudian di tahun 2022 saat ini. Dan untuk Sanggar Tari Serundingan pastinya ada sanggar-sanggar tari lainnya yang hadir dan tidak menutup kemungkinan itu lumayan banyak hadir seperti itu ya Pak ya. Dan apa sih yang diberikan dari Sanggar Tari Serundingan ini yang membedakan dengan sanggar tari lainnya seperti itu Pak? Jadi pertama tari ya, kalau tari itu memang tampilannya harus menarik, dikelola secara profesional, makanya banyak kita masukkan unsur tari kontemporer. Walaupun kita akan mengangkat budaya lokal yang berbentuk tari-tari klasik, tari tradisional, tapi dengan sentuhan kontemporer. Begitu juga musiknya. Jadi hidupnya suatu tarian itu tidak lepas dari musik. Musik ini sebagai penggerak ya, yang enak didengar ya, enak ditonton ya, termasuk tarian. Nah, inilah yang membuat ini Sanggar Serundingan tetap eksis ya, karena selalu berinovasi ya, menampilkan tampilan yang terbaik dengan gerak tari yang profesional, dilatih oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya ya. Nah, saya rasa itu untuk kita biar tetap eksis sampai sekarang gitu. Berarti sanggar tari tradisional ini, sanggar tari Serundingan ini dari awal terbentuknya dan sampai sekarang masih menggunakan alat musik original seperti itu Pak? Iya, masih. Saat tampil masih menggunakan alat musik? Iya, masih. Jadi alat musiknya itu di samping alat-alat musik tradisional ya, ada juga alat-alat musik modern seperti keyboard, ya, gitar, ya. Nah, dikombinasi, dan terutama yang paling dominan itu unsur gendang rampak ya, gendang rampak itu yang kita pakai gitu. Berarti itu masih menjadi ciri khas dari Sanggar Tari Serundingan bahwa tidak menggunakan suara record sama sekali seperti itu ya Pak? Iya, betul ya. Oke, baik, berarti masih menggunakan alat musik yang langsung original. Iya, jadi terutama di event resmi kita pakai tampilan live ya musiknya. Karena acara resmi ini kadang-kadang namanya alat elektronik ada kemacetan ya kan. Sementara ini acara penting, makanya kita menggunakan live. Apalagi kalau di festival kita tidak menggunakan record itu ya, musik record gitu ya, kecuali di tempat persedekahan ya, itu kita biasa menggunakan record. Tapi kalau mereka minta live, kita tampilkan live. Ada beberapa event persedekahan
di gedung-gedung yang ada linggau, di orang minta live, kita tampilkan live gitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan dari Sanggar Tari Serundingan ini ya Pak ya, tadi kan ciri khasnya untuk tampilan-tampilan yang luar biasa menggunakan live musik seperti itu. Dan apakah ada ciri khas lain nih Pak dari Sanggar Tari Serundingan yang dari awal terbentuknya sampai sekarang tuh masih belum lepas, masih melekat seperti itu Pak? Ya ada, pertama jenis musik, musiknya original ya, dan orang tidak pernah dengar itu. Ya ada kebanyakan, ada mereka pakai musik-musik yang sudah biasa ya, lagu-lagu daerah dipakai dilebur dalam suatu tarian. Kalau kita benar-benar musiknya original, orang tidak pernah dengar itu kecuali dari Sanggar Serundingan. Ya itu musiknya yang jadi hidupnya tari, di samping gerakannya yang ini yang baik ya, yang enak ditampilkan, enak ditonton, yaitu musik. Kita musik memang kelebihannya di situ. Mungkin sanggar lain karena ini kelemahannya dia dari musik mungkin ini. Nah, yang kelebihan kita musiknya original gitu. Berarti fokus dan yang paling utamanya ini pembedaan tuh musik Sanggar Tari Serundingan ini seperti itu. Betul, Baik, berarti ciri khasnya tuh musik yang orisinal. Iya. Dan untuk selanjutnya nih Pak ya, kalau kita tadi berbicara di awal kiprahnya di tahun 2014, kemudian tahun 2015, Sanggar Tari Tradisional Serundingan ini sudah melakukan prestasi dan mendapatkan prestasi. Dan kalau boleh tahu dari setelah prestasi di tahun 2015 itu ya Pak ya, apakah ada prestasi yang luar biasa lainnya sampai saat ini? Ada, alhamdulillah ya. Jadi karena kita bekerja keras untuk menampilkan yang terbaik, terutama memperkenalkan kita bisa jadi duta MLM ya, Musyarawah Lubuk Linggau Muratara. Nah, jadi di samping tadi Festival Sriwijaya di Palembang 2016 kita tampil Sanggar Serundingan melalui adik-adik pramuka kita yang kita bina, tampil di event pentas seni nasional Jambore Nasional. Kita tampil di hadapan Presiden Republik Indonesia, ya, dan memperkenalkan tari suku anak dalam ini dan di tari kreasi pramuka, ya. Kemudian pernah jadi juara 1 KTNA, pertemuan kelompok tani nasional andalan ya. Nah, kita juara 1 tingkat Sumsel, dikirim ke Aceh mewakili ini. Kemudian penari kita ada 2 orang pernah diajak Pak Wali Kota tur ke Eropa Timur, 2 negara, Moldova dan Rumania, membawa tari-tari daerah. Ada 2 orang, itu Tiana Purnama dan Rizky Aulia. Diajak Pak Wali, tim kesenian mewakili Indonesia itu. Ya, jadi ada beberapa tim dari Padang, dari Lubuk Linggau, dari Jawa, ya itu. Berarti dari lokal MLM ini ditarik dari Sanggar Serundingan. Iya betul ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, baik, luar biasa sekali, sudah fondasinya yang kuat seperti itu ya Pak ya. Dan prestasinya juga yang luar biasa. Ya, masih ada itu. Jadi kami ini langganan, kalau gubernur dilantik sebagai ketua Mabida Pramuka itu pasti pakai sanggar kami. Serundingan. Jadi 2, pertama Pak Alek dilantik Adi Aksa Daud, jadi pensinya diisi oleh Sanggar Serundingan. Kemudian Pak Herman Deru dilantik oleh Pak Budi Waseso, ya, Sanggar Serundingan tampil di Geria Agung Palembang. Seperti sudah dikontrak nih Pak ya. Iya. Seperti itu. Kayaknya mereka karena ya artinya pertama mereka lihat ini ya langganan jadinya. Sudah asik dengan Serundingan. Iya, alhamdulillah ya. Iya, Oke, betul. luar biasa sekali. Oke, baik Pak, sudah banyak yang kita bahas, tapi pastinya nanti masih ada sedikit lagi yang kita akan bahas seperti itu ya di segmen ketiga. Dan maka dari itu pemirsa tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, pemirsa Up to Date masih bersama Raisa di sini dan masih bersama dengan Kopi Ananda, pertama dan satu-satunya.
Oke, baik, dan masih bersama dengan Pak Bastari selaku narasumber kita di sini. Dan kita tadi sudah membahas lumayan dalam mengenai Sanggar Tari Serundingan ya Pak ya. Dengan prestasinya yang sudah sangat luar biasa seperti itu ya. Dan pastinya akan berkembang nanti ke depannya seperti itu ya Pak ya. Dan kita juga sudah membahas bahwa Sanggar Tari di Kota Lubuk Linggau atau lokasi MLM seperti itu sudah banyak sekali seperti itu ya Pak ya. Dan apa sih yang membuat Sanggar Tari Serundingan masih tetap bertahan, kita sudah membahasnya seperti itu. Dan untuk Bapak Bastari sendiri seperti itu ya Pak ya, selaku pengelola Sanggar Tari Lokal MLM seperti itu ya Pak ya. Untuk tanggapan Bapak sendiri ya Pak ya tentang Sanggar Budaya Lokal di Kota Lubuk Linggau kita ini bagaimana Pak? Ya kita senang sekali, saya mengapresiasi ya animo anak-anak muda Kota Lubuk Linggau untuk membentuk sanggar ini sangat luar biasa. Sudah cukup banyak sanggar-sanggar yang saya ketahui ada di Lubuk Linggau. Cuman sebagian ada yang timbul tenggelam gitu ya, timbul tenggelam. Jadi kendala untuk mengelola sanggar ini pertama sumber daya manusia yang kurang, kemudian sumber dana pembiayaan, karena ngelola sanggar ini di samping memang orangnya hobi berkesenian ya, memang harus ada pengorbanan juga. Kalau orientasinya bisnis oriented dari awal susah, jadi kita ciptakan dulu masyarakat itu senang menonton, mereka akan pakai dengan cara-cara ya tadi profesional tadi ya. Nah jadi mudah-mudahan animo ini semakin baik supaya sanggar yang ada ini dikelola secara profesional sehingga benar-benar budaya lokal di Linggau dan MLM ini bisa terangkat sampai ke nasional bahkan mungkin internasional gitu ya. Oke, baik Pak Bastari nih Pak ya, melihat anak-anak muda di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya seperti itu ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak untuk anak muda zaman sekarang untuk melestarikan budaya di Kota Lubuk Linggau terutama atau lokasi MLM? Ya, jadi ini Dinda, karena ini kan tari ini di kalangan anak-anak muda ini belum begitu populer. Belum begitu diminati ya, apalagi lokal, budaya lokal. Mereka lebih kepada budaya-budaya import ya, ya udah TikTok yang lagi populer dance ya. Oh iya, tadi kita terakhir bulan kemarin juara 2 apa itu tradisional dance se-Sumatera Selatan ya, ada ya. Nah dance, nah kemudian yang anak-anak muda ini sebenarnya ini bisa direkrut oleh lembaga pendidikan. Mereka kan ada eskul ya, ekstrakurikuler. Nah ini dimasukkan ini. Kalau ini dibina secara baik melalui sekolah. Sekarang udah berjalan. Saya lihat beberapa sekolah lembaga pendidikan di Lubuk Linggau ini STKIP ya. MAN 1, MAN 2, SMA Negeri 5 itu udah memakai kita untuk membina anak-anaknya ya, baik untuk kegiatan lokal di sekolah setempat. Nah melalui jalur-jalur inilah mereka ya setengah dipaksa dalam arti positif ya, supaya eskulnya ini diisi betul-betul. Nah mulai dari sini mereka tertarik. Dengan tidak ada kekosongan kegiatan, dengan kekosongan kegiatan ini lari ke narkoba segala macam. Nah, saya lihat anak-anak sanggar kita ini semakin hari semakin enjoy mereka mengikuti kegiatan-kegiatan. Mereka bisa tampil di publik, ya mungkin ada juga honornya gitu kan, itu faktor ya. Nah gini sekarang tampil kadang sampai 5 panggung dalam 1 minggu, makanya sekarang penarinya sampai 40-an orang kan. Karena memang stok harus banyak. Kita pernah sampai diajak ke Jambi, Musi Banyu Asin, sampai ke Babatoman, ke daerah Rejang Lebong ya kan. Saya rasa itu. Oke, baik, karena generasi muda lah yang akan meneruskan betul ya seperti itu ya Pak ya. Kalau bukan generasi muda dan ya kita yang tua-tua ini harus membimbing mereka, mengajak, memperkenalkan budaya lokal ini supaya mereka cinta dengan budaya kita itu. Jangan hanya memandang budaya di luar iya, daerah betul saja seperti itu. Oke, baik Bapak.
Ini segmen terakhir, kita di pertanyaan terakhir juga seperti itu. Dari Pak Bastari sendiri selaku pengelola dari Sanggar Tari Serundingan seperti itu ya Pak ya, apa harapan yang menjadi harapan Bapak ke depannya untuk sanggar lokal di lokasi MLM kita ini? Ini terakhir ya? Iya, terakhir. Ya, jadi ini harapan kita, mari kita bersama-sama yang sudah ada membentuk sanggar, kita bina dengan profesional, jika perlu kerjasama antar sanggar, saling menutupi. Yang punya kelebihan, kasihlah kelebihannya kepada yang masih ada kekurangannya. Dan yang paling penting, ini peran pemerintah daerah, ya kan? Jangan lip service, artinya kalau pidato kita ini budaya, tapi tindakan nyatanya enggak. Artinya didukung. Dinas Pariwisata diberi anggaran yang cukup memadai supaya bisa ngangkat budaya lokal ini. Sekolah-sekolah juga gitu. Jadi Pemda bisa ini kepada sekolah-sekolah supaya eskulnya diisi dengan budaya lokal biar hidup dengan bantuan anggaran ya, karena yang punya anggaran ini pemerintah kan. Ya, nah jelas yang itu yang paling penting karena sanggar ini tidak main-main, perlu modal. Nah perlu membeli alat musik, aksesori untuk penari segala macam itu, pelatihnya harus dibayar, instrukturnya harus dibayar kan. Saya rasa itu peran yang paling penting, peran pemerintah daerah, ya baik itu melalui dinas pariwisatanya atau melalui sekolah-sekolah yang ada, ya mereka mendorong ini dengan aksi nyata, tidak hanya dalam pidato-pidato saja supaya senang dengan budaya lokal, ya. Saya rasa itu yang paling penting. Oke, baik sekali harapannya Bapak Bastari. Dan untuk Sanggar Tari Serundingan semoga kedepannya semakin sukses. Insya Allah, mudah-mudahan bisa menyebarkan budaya lokal Kota Lubuk Linggau. Itu. Terima kasih Pak Bastari sudah mau hadir di Update kali ini. Dan kita berbicara mengenai budaya lokal Kota Lubuk Linggau. Di sini juga ada minuman khas Kota Lubuk Linggau. Pertama dan satu-satunya kopi Ananda. Betul. Jadi kopi Ananda ini ya Pak ya, kalau kita lihat di sini ada varian durian, kopi kulit manggis, kopi bina muda dan lain sebagainya. Dan ini pastinya memiliki khasiat yang baik. Ini bisa salah satu menu berbuka kita nanti seperti itu. Oke, Pak. Makanya kita dengan ada Silampari TV luar biasa, kami bangga ya. Silampari inilah harapan kami ke depan. Jadi kalau ada ini, saya mengajak, ayo kita tonton Silampari TV ini, karena ini budaya lokalnya yang akan diangkat, produk-produk lokal yang akan diangkat oleh ini, oleh UMKM-nya, ya kan kami bangga sekali, luar biasa. Mudah-mudahan Silampari TV ke depan ini tambah eksis, tambah berjaya, insyaallah. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Bastari sudah mau hadir di Up to Date kali ini. Dan untuk kedepannya semoga kita bisa bertemu lagi di Up to Date. Insyaallah. Oke, baik sekali. Ya pemirsa Up to Date, itulah tadi wawancara kita di Up to Date bersama dengan Pak Bastari selaku pengelola Sanggar Tari Serundingan. Oke, baik pemirsa Up to Date, Raisa pamit undur diri. Tetap saksikan terus Up to Date di Silampari TV Punya Ketegale. Sampai jumpa.